Ya ampun, kasian banget ya, panas-panas gini, terik matahari. Perempuan yang duduk-duduk sendirian, ngemper kayak gini di tempat kotor. Ya ampun, kasian banget. Emang pacar kamu kemana? Pacar saya, walaupun saya gak jadi bos, dia kayaknya tetap bangga deh ngakuin saya sebagai pacar. Hah? Iya, emang harus seperti itu, karena kalau tidak mengakuin itu tandanya dia nggak setia. Ini Mas Bagas kemana ya? Dari tadi aku nungguin, kayaknya udah hampir setengah jam deh. Padahal kan, setahu aku dia juga tadi udah bilang sama aku kalau dia bener duit. Tapi aku bingung deh. Aku juga khawatir. Karena Mas Bagas tiba-tiba banget buat ngejakin aku ketemu hari ini. Padahal aku tahu kalau sebetulnya Mas Bagas hari ini biasanya itu full dengan kerjaan. Tapi udah, ngapain juga aku berpikir negatif tentang pacar aku sendiri. Lagi pula juga Mas Bagas nggak bakal kenapa-kenapa kok. Akhir-akhir ini juga aku tahu kalau kerjaan dia itu banyak, sampai dia juga nggak nyempetin waktu buat aku. Yang penting selama ini aku udah berusaha keras buat ngeyakinin pacar aku sendiri kalau aku di sini selalu setia sama dia. Ya meskipun kita udah jarang banget buat ketemu, buat komunikasi, tapi kan yang penting aku tahu keadaan dia gimana, pekerjaan dia gimana, dan keadaan dia juga seperti apa. Tapi ya udah, mungkin Mas Bagas ngajakin aku ketemu hari ini karena emang dia lagi kangen kali sama aku. Jadi aku nggak perlu berpikir negatif tentang dia. Ya, tapi meskipun aku udah berusaha keras buat nggak mikir negatif, tetap aja yang namanya pacar juga harus khawatir kan. Mamanya juga Mas Bagas sudah baik banget sama aku. Dia super duper perhatian sama aku. Masa iya aku sebagai pacarnya, aku juga nggak ngasih timbal balik feedback yang baik untuk dia. Aku juga sebenarnya akhir-akhir ini lagi capek banget karena banyak kerjaan juga. Jadi mungkin untuk saat ini aku bisa support pacar aku, dan mungkin dia juga lagi banyak pikiran, makanya dia pengen ngajakin aku buat ketemu. Ya udahlah, kalau gitu biar aku tunggu pacar aku di sini aja. Mudah-mudahan dia cepet datang. Sayang, lihat deh, itu kayaknya si Sinta deh. Mana? Ini, coba deh kamu berhenti dulu. Sini. Stop. Ini, iya, ya ampun. Wah, beneran sayang. Ayo kita turun dulu. Bener loh sayang, Kamu itu yakin? Sinta. Yakin. Ya ampun, dia tuh dulu tuh sombong banget tau nggak waktu sekolah. Aku tuh jengkel banget sama dia. Makanya nih ya, sekarang dia kok jalan kaki sih, ya kan? Ya, kalau kita lihat nih dari kejauhan, kayaknya dia lagi nungguin seseorang deh. Kayaknya sih gitu. Wah, kayaknya ini kesempatan aku buat ngasih pelajaran sama si Sinta tau nggak? Karena aku tuh dari dulu emang udah niat banget pengen balas dendam sama dia. Oh, emang kamu diapain sama dia? Kok kamu kayaknya ngebet banget pengen balas dendam? Ya pokoknya dia itu jengkelin banget orangnya, mana sombong ya kan, sok cantik waktu di sekolah dia tuh pengen nyaingin aku terus tau nggak? Oh, jadi masalahnya cuma itu? Ya ampun, ya bukan masalahnya cuma itu, ini tuh buat kaum perempuan ya, ini tuh bener-bener masalah serius tau nggak bisa nggak bisa ditinggal diemin kayak gini. Nah sekarang nih, pokoknya kamu udah nggak usah banyak tanya, pokoknya kamu harus bantuin aku ngerjain dia. Sayang, kan kita hanya buang-buang waktu kalau misal kita hanya mempermalukan wanita itu. Kan ada urusan yang jauh lebih penting daripada
Yang ngurusin apaan Kak, gembel kayak gitu juga. Iya, tapi kan aku tuh pengen ya ngilangin rasa jengkel aku sama dia dulu dengan cara ngina dia ya kan. Apalagi sekarang dia tuh lihat tuh, dia tuh jalan kaki dan sekarang kita naik mobil sayang. Ya walaupun ini bukan mobil kita, tapi ya kamu bilang aja kalau ini tuh mobil kita. Jadi kita tuh bisa dengan semena-mena bertambah dengan punya mobil ya kan, bisa lebih menjunjung tinggi diri kita sama Sinta. Ya bener juga, kalau kamu ingin balas dendam sama si Sinta itu ya nggak apa-apa. Kebetulan nih sekarang kita bawa mobil dan dia kan cuman ngemper kayak gitu ya kan. Jadi aku bakal nurut nih sama kamu. Ya apapun keinginan kamu pasti akan aku turutin. Aku akan bantu kalau misal dia sudah bikin masalah waktu kamu masih sekolah sama dia. Ya sekarang waktu yang tepat untuk balas dendam. Karena penampilan kita sekarang sudah oke ya. Kita sudah menampilkan bahwa kita sekarang sudah orang sukses kayak gitu. Benar juga. Tapi kamu bawa nggak uang yang tadi segebok itu? Uang? Gak bawa ya? Ya ampun. Ya. Emang mau dikasihkan sama dia? Ya Jangan. enggak dong. Kita kasih tahu sama dia kalau kehidupan kita itu sekarang udah jauh lebih baik daripada dulu. Iya kan? Lagian orang kayak Sinta itu mana pernah pegang duit banyak. Dia itu cuma bermodal muka aja tuh. Gini sayang, jangankan ya sampai ngeluarin uang, bawa mobil aja dia pasti sudah ilfil sama kamu. Ya kan? Apalagi kamu sih. sekarang sudah bawa pasangan nih ya, yang keren banget sekarang dibandingkan pria-pria yang ada di luar sana. Betul nggak? Betul. Ya udah, emang paling betul nih pacar aku. Oke. Ini kayaknya kita kerjain apa ya anaknya si Sinta? Karena kan kalau misalnya kita langsung ke dia nih, kita nggak tahu apa yang mau kita lakuin. Ya kita nanti jadi bingung mau ngerjain dia apa ya kan? Aku punya ide nih. Gimana? Dia kan sekarang lagi ngemper tuh, duduk-duduk kayak gitu. Gimana kalau kita tawarin aja dia mau kemana? Kita pura-pura aja mau nganter. Oh iya bener. Terus kalau dia udah mau nanti setelah dia mau, ketika dia mau buka pintu mobil, ya udah kita tinggal gas aja. ya ampun, Ya itu sih kamu ide bener dari banget. aku. Kalau kamu punya ide lainnya nggak apa-apa. Kalau misal Bener ada yang banget. lebih mempermalukan dia di pinggir jalan kayak gini. Bener. Tapi kayaknya bukan cuma itu deh. Kalau misalnya kita cuma nawarin dia, terus dia mau ikut, terus kita langsung tancap gas pergi ya kurang dong, ya kan? Gimana? Ya kita pura-pura aja turun, ya kan? Ngajak dia ngobrol sambil menghina dia habis-habisan, tau nggak? Boleh, nggak apa-apa aja. Aku bakal bantu kok. Tenang aja, kalau kamu selagi masih sama aku nih, kamu nggak bakalan malu di depan teman-teman kamu, ya sama mantan kamu juga, apalagi cuman saingan kamu yang nggak berkelas kayak gitu. Iya deh, percaya kamu emang paling bisa diandalkan dalam segala hal, ya kan? Yalah, aku kan sudah satu frekuensi sama kamu, jadi apapun ya yang bakal kamu lakuin, aku sudah tumbuh dulu nih di pikiran aku. Oke, kalau gitu gimana kalau misalnya kita langsung aja nih samperin si Sinta, ya kan? Boleh. Ya, kamu jangan langsung ngelabrak dia itu. Kamu pura-pura aja, ngapain, kerjanya apa sekarang. Kamu harus basa-basi lah. Ya biar dia nggak langsung down kayak gitu. Bener juga Jelas, sih. kalau kita lihat nih dari segi penampilan dia aja, kayaknya dia masih belum punya pekerjaan. Bener banget tuh. Mungkin pekerjaan yang cocok sama dia itu cuma OB, tukang bersih-bersih, tukang ya lady tea, ya kan? Lebih cocok kayak gitu. Ya. Kayaknya lebih pantasnya sih jadi OB kalau menurut aku. Lihat aja dia betul pakai tuh. jeans kayak gitu, terus atasannya juga udah kayak mau apaan, kayak penampilannya kayak gitu. Sambil digodain sama orang-orang kantor, biasanya kan orang kayak gitu mudah banget ya. Ya udah yuk, kita langsung aja. Udah ya. Aduh, udah sabar nih mau ngerjain dia. Kok mati sayang? Ya ampun, kenapa? Ya biasa. Kamu nih. Ini dia nih, mangsa kita.
Diklakson aja sayang, diklakson aja. Dia itu penasaran. Aduh, panas banget sih, ampun. Kasian banget ya, panas-panas gini, terik matahari, ada cewek nungguin seseorang sendirian duduk termenung di pinggir jalan kayak gini. Aduh, sini. Kamu tuh jangan di samping pacar aku deh. Sakit tau gak sih, ini kalian apa-apaan? Tiba-tiba dateng ngomong kayak gitu sama aku. Iya, kita itu lagi ngelihat pemandangan di mana ada perempuan yang duduk-duduk sendirian, ngemper kayak gini di tempat kotor. Ya ampun, kasihan banget. Emang pacar kamu kemana? Ngapain? Udah nggak ada yang mau sama kamu? Sekarang gini deh, aku nggak habis pikir ya sama kalian, dan aku juga nggak nyangka kalau kalian mau datang ke tempat di mana aku duduk. Atau jangan-jangan dari tadi kalian ngikutin aku ya? Sayang, Iya kan? dia tuh kegeeran banget ya jadi perempuan. Ya ini kan jalan-jalan umum, siapa aja bisa lewat sini. Ya memang jalan umum, cuma kan masalahnya setahu aku nih, kalian berdua selalu ngerecokin kehidupan aku. Dimanapun aku berada, pasti ada kalian berdua, ya kan? Aku yakin kalian berdua itu takut merasa tersaingi sama aku, ya kan? Ngimpi sayang. Gak kebalik kamu ngomong seperti itu. Betul. Sinta, kalau dulu waktu sekolah mungkin iya kamu bisa nyaingin aku, tapi sekarang lihat dong kehidupan kamu nunggu orang diemper kayak gini, sedangkan aku, kamu lihat dong, jangan sentuh-sentuh mobilnya, nanti lecet tau nggak? Oke, nggak masalah kok kalau aku nggak boleh sentuh barang mewah kamu ini. Cuma lebih tepatnya, aku duduk di sini itu karena aku lagi nunggu pacar aku. Jadi aku mohon sama kalian berdua, tolong kalian pergi dari sini, karena bentar lagi pacar aku datang dan mungkin aku harus sibuk ngobrol sama pacar aku dan aku nggak bisa untuk merespon kalian berdua. Jadi sorry ya untuk hari ini aku skip dulu untuk ngobrol sama kalian. Sombong banget betul. ternyata. Emang salah ya kalau temen sekolah yang udah beberapa tahun gak ketemu itu nyapa datang ke sini. Kok kamu pikirannya negatif terus kayak gitu? Hah? Kenapa kamu gak berubah? Padahal niat kita itu baik, kesini itu mau nawarin kamu daripada kamu ngemper sendirian di sini. Ya siapa tahu aku bisa ngajak kamu buat jalan bareng kemana tujuan kamu. Sorry. Ngajak aku buat jalan bareng. Ya iya bertiga lah. Bertiga maksudnya, kamu jangan terlalu pede. Mau kamu berdua. Sorry nih, pacar aku ya lebih istimewa daripada kamu. Oke. Kayaknya kamu udah mulai rada-rada gila deh ya sih. Begini deh. Iya kan? Zizi, kamu tenang aja. Aku nggak mungkin kok punya pikiran mau jalan berdua sama siapa, pacar kamu atau suami kamu atau siapa kamu lah, aku nggak peduli. Karena aku juga udah punya laki-laki, seorang pasangan yang mungkin menurut aku dia itu terlalu istimewa buat aku. Oh, istimewa. Emang Iya. dia punya apa? Punya mobil apa? Atau hanya jadi tukang ojol atau tukang cari sampah, ya kan? Bisa jadi dong, karena kan selera kamu itu kan rendahan banget, ya kan? Lihat aja dong kehidupan kamu sekarang, gak ada kemajuan. Udahlah Zizi, Mas Umar, jadi gini ya, aku nggak pengen terlalu detail ngomongin tentang pacar aku. Tapi perlu kalian ketahui aja kalau pacar aku itu seorang bos. Jadi kalian nggak perlu bilang sama aku buat nawarin apa. Kalian mau nawarin aku pekerjaan atau apa segala macam, aku nggak peduli tentang itu. Oh bos, bos apa sayang? Katanya pacarnya si Sinta bos. Emang kamu percaya? Ya, aku nggak percaya di mana-mana kalau punya pasangan seorang bos, nggak mungkin dia bisa ngemper di tempat seperti ini. Paling nggak di halte atau di mana yang lebih berkelas lah tempatnya. Tuh. Kalau kamu duduk di sini itu terkesan seperti gembel yang minta-minta, tahu nggak? Hah? Kenapa nggak sekalian aja kamu di lampu merah kayak gitu biar banyak orang kasihan sama kamu? Aduh Mas Umar, kamu nyuruh aku buat nunggu di halte. Emang aku mau naik bus? Kamu gimana sih? Ya lebih baik aku nunggu di pinggir kayak gini dong. Emang aku mau panggil bus di halte kayak gitu? Orang Ya aku mau tahu terus? pacar aku kok. Kalau kamu
pacarnya itu seorang bos, ya nggak mungkin dong pacar kamu nyuruh kamu nunggu di tempat kotor kayak gini. Ya paling nggak kamu itu akan dijemput di depan rumah kamu. Nggak mungkin dong pacar kamu yang bos itu ngebiarin kamu duduk di tengah terik matahari kayak gini, panas ya kan? Sekarang gini deh ya, aku malas untuk terlalu banyak ngobrol tentang pacar aku karena aku takut nanti reputasi pacar aku itu hancur karena aku terlalu berlebihan ngomong sama kalian berdua. Jadi sekarang aku nggak pengen terlalu berlebihan untuk membanggakan pacar aku, meskipun di jiwa aku ini aku selalu bangga dengan pacar aku. Tapi Selalu bangga, tapi iyalah. sayang banget ya kayaknya pacar kamu itu nggak bangga deh punya pacar seperti kamu. Ya buktinya aja kamu ditelantarin kayak gini ya kan sayang? Aku itu, iya bener, aku itu agak curiga dia bilang pacarnya seorang ngebos atau apalah segala macam ya. Tapi kalau kita lihat-lihat nih, masa pacar seorang bos penampilannya seperti itu, ya kan? Apa ya, gak mampu ya seorang bos itu beli baju yang agak bagus sedikit gitu, pakai Bener. sepatu kayak atau apa kayak Tapi kayaknya kalau dari ceritanya dia itu ngigo deh sayang. Karena kalau misalnya bener dia itu pacarnya bos, ya setidaknya pakaiannya itu bener sih harus branded ya kan. Sedangkan yang dia pakai itu kayak baju-baju bekas. gini lah, oke gini, aku jelasin sama kalian berdua kenapa pakaian aku terlalu sederhana untuk menjadi pacar seorang bos. Karena kamu gak punya uang, karena seorang bosnya itu hanya ya Halu. Enggak. Kalian berdua itu salah. Sekarang aku tegesin sama kalian berdua, kenapa aku pakai pakaian sederhana? Ya masalahnya, karena kebanyakan orang yang punya jabatan dan berwibawa itu orang-orang sederhana seperti aku. Sedangkan orang-orang seperti kalian yang pakai kemeja, terus bawa tas branded, pakai sepatu, itu kebanyakan orang-orang yang cuman tampilnya doang, terlalu bergaya, tapi isinya kosong, ya kan? Maksud kamu apa? Kamu ngina kita, kamu bilang kalau kita itu cuma gaya doang. Iya. Terus kamu mau bilang di sini kalau kamu itu sebenarnya yang paling bener, punya kehidupan yang bagus, yang mapan kayak gitu. Cuman dihina kayak gitu doang kalian udah tumbang. Apalagi aku, dari tadi kalian caci maki, aku nggak merasa jealous kok sama kalian. sayang, kamu gak usah kemakan sama omongan dia. Dia itu sudah kalah saing. Lihat, kita sudah bawa mobil, makanya dia itu selalu meninggikan derajat dia sendiri. Apa? Mau bilang bahwa mobil ini mobil kantor atau rental punya suami kamu, pasangan kamu gitu? Ya enggak sih, cuman aku heran aja. Kalian berdua lama nggak kelihatan udah bisa bawa mobil semewah ini. Nah, Atau jangan-jangan ini hasil curian ya? Kamu jangan salah, harusnya kamu mikir, wah ini harus dijadiin motivasi nih buat Betul. aku, supaya aku juga punya mobil begitu. Jangan mikir yang aneh-aneh, bilang "Oh, kita lagi pencuri lah, apalah." Aduh sayang, Kerja keras. Iya sayang, kalau pikiran orang yang nggak bisa berkembang dan maju itu ya kayak gini, ya Ya, sampai masalahnya. kapanpun akan tetap seperti ini. Masalahnya aku bukan merasa iri dengan pencapaian yang kalian punya. Cuman aku agak curiga aja deh. Ya Curiga mobil lumayan kayak gini bisa kalian bawa untuk kemana-mana. Apalagi pergi berdua lagi. Sita, Ya takutnya Gini ini ya. hanya barang rental aja sih. oh salah, kalau kamu punya pemikiran seperti itu, kamu salah besar. Terus? Justru karena usaha kita berdua, kita bisa wujudin apa yang kita mau, begitu. Oke. Ya, hidup itu harus hari demi hari harus lebih berkembang, ya lebih kaya, bukan tambah miskin. Ya oke lah, aku salut kalau ternyata kalian berdua sudah sukses di usia sekarang. Jadi mungkin kalian bisa memberikan contoh terhadap keluarga kalian atau orang-orang terdekat kalian pencapaian yang sudah kalian miliki. Sudah. Ya makanya aku datang ke sini ya, berhenti di sini. Itu mau apa ya? Mau ngasih tahu sama kamu bahwa kita kehidupannya sudah lebih baik daripada yang dulu. Ya, Iya kan? tapi sayangnya kehidupan aku emang udah jauh lebih baik daripada kalian berdua sih dari Oh ya? dulu. Jauh lebih baik. Oke lah kalau dulu kamu boleh nyombongin diri kamu, tapi kalau sekarang apa yang mau kamu sombongin? Ya, Cuma yang bermodalkan cerita kamu adalah pacar seorang bos. Itu. Mana buktinya?
Mana Buktinya bosnya? mana? Telepon. Telepon dong kalau kamu berani ya kan? Masalahnya untuk apa aku telepon pacar aku untuk kalian berdua? Lagi pula juga pacar aku pasti sibuk untuk bekerja. Dan aku juga di sini selalu setia untuk menunggu pacar aku. Karena kan aku udah Kasian banget sih ngaku-ngaku pacar bos, terus ditelantarin di sini, terus bilang pacarnya sibuk, iya kan dengar ya, sayang? aku nggak pernah membanggakan atau membesar-besarkan jabatan dari pacar aku sama orang-orang. Kecuali kalian berdua nih, yang selalu rese buat gangguin kehidupan aku. Coba aja kalian nggak rese kayak gini. Mungkin aku nggak pernah tuh. Kamu tahu nggak kenapa kita rese sama kamu? Karena kamu itu pantas tau nggak dapetin ucapan dan hinaan kayak gini. Ya kamu nggak perlu dorong aku kayak gitu dong. Ya terus mau kamu kita itu ngomong yang baik ya kan, selalu merendahkan diri di depan kamu, di depan orang yang ya nggak pantas lah kita ngomong baik-baik. Aduh, kamu hati-hati dong kalau ngomong. Coba deh, ngomong itu pelan-pelan aja, nggak perlu sampai satu penduduk di sini dengar. Ya harus dong biar kamu tahu. Tahu nggak sih? Sayang jangan kelewatan kayak gitu. Kasihan nanti kalau dia nangis di sini. Oh iya, dia lupa telepon saya. bosnya tuh, pasangannya. Aduh, aku takut nanti dia THT deh ya kan, nanti nggak punya uang mau ke dokter. Udahlah, kalian cukup deh ngomongnya. Aku udah capek banget ngerespon kalian berdua ya. Selama ini juga aku selalu diem kok kalau kalian ngerendahin aku. Jadi sekarang aku tanya sama kalian, mau kalian sebenarnya apa memperlakukan aku seperti ini? Mau ngasih tumpangan sama kamu. Mau nggak? Kalau nggak malu tapi. Hah, gimana? Mau nggak daripada kamu nungguin bos kamu yang bos-bos apa itu yang belum Bos jadi-jadian deh kayaknya sayang, Iya. ya kan? Hah? Sekarang gini ya, terima kasih atas tawarannya. Tapi aku cukup punya segalanya untuk ya daripada aku harus numpang sama kalian berdua. Ya udah kalau gitu kayaknya lebih baik aku nunggu pacar aku di tempat lain deh biar bisa berduaan, nggak diganggu sama makhluk-makhluk halus seperti kalian berdua. Bye. Kamu malu ya? Kurang aja banget sih. Ya ampun kayaknya- sayang, aku tuh puas banget deh sekarang tuh. Iya, aku kalau ngeliatin dia itu ngerasa kasihan aja. Kenapa pacarnya kok bisa nelantarin dia di tempat seperti ini? Betul banget tuh, lagian dia sosokan deh ngaku punya segalanya ya kan. Kayaknya nggak mungkin deh sayang, tapi aku masih penasaran deh. Siapa sih pacar dia? Soalnya dari tadi dia tuh nggak berhenti bilang kalau pacarnya itu bos. Sayang, ya kalau kita lihat dari gerak-geriknya dia bicara ya, kayaknya dia nggak punya pasangan. Dia hanya apa yang nggak mau terlihat malu di sini, makanya dia bilang kalau dia itu punya pasangan seorang bos. Begitu, kamu terlalu percaya sama omongan dia. Gitu ya. Iya, ya udah. Kita mending langsung nyamperin bos aja. Takutnya dia lama banget nungguin, ini kan mobil harus dianterin. Ya udah, lagian aku sekarang tuh udah puas banget ya kan. Udah bisa ngata-ngatain Sinta, udah bisa balas dendam, udah bisa menyombongkan diri kita ya walaupun ini bukan mobil kita, tapi nggak apa-apa lah. Iya, intinya jangan sampai si Sinta itu tahu ya kan bahwa mobil ini ya bukan punya kita berdua. Oke. Ya apa ya? Ini adalah suatu bentuk ya biar kita itu nggak malu-malu banget kalau kita ketemu sama teman lama, mantan, apalagi musuh bebuyutan kamu itu. Betul banget deh kamu sayang. Ya udah yuk kalau gitu kita langsung aja, takutnya nanti bos kamu nungguin lagi. Ya, ini jam berapa? Kayaknya 9 lewat 10 menit lagi. Kita mau langsung berangkat aja. Ya udah yuk. Ayo. Mana tuh si Sinta? Kayaknya udah ngilang deh. Udah yuk sayang. Aduh, udah puas banget rasanya. Kesel banget deh ketemu sama mereka berdua. Mas Bagas juga lama banget. Ini dia. Kesel deh. Ini Sayang. dia. Kenapa kok kayaknya cemberut banget? Masalahnya kamu lama banget, Mas. Gini, aku barusan habis nemuin orang yang gini deh, aku mau cerita dulu sama kamu. Sebelum aku cerita alasan ini. Ya udah kalau gitu. Perusahaan kita aku sekarang. bangkrut. Mobil aku dijual. Mobil aku disita, rumahku juga disita. Jadi semalam aku tidur di rumah temen aku. Dan tadi aku habis nemuin orang yang mau nyita mobil aku. Jadi mobil aku juga udah disita, saya. Mas, kamu nggak bercanda ngomong kayak gini, Sang? Ya enggak lah, buktinya aku sekarang naik motor dan pakaianku udah begini. Ini motor siapa?
motor temen aku. Ya ampun Mas, kenapa kamu nggak ngomong di jauh-jauh hari sih sama aku? Ya, aku juga gak enak ya mau ngomong sama kamu. Sebenarnya aku takut ditinggalin sama kamu. Ya, kamu kan udah terbiasa hidup enak sama aku, sayang. Tapi kalau memang ini menjadi alasan kamu buat ninggalin aku, pada akhirnya nanti gak apa-apa, kamu bilang sekarang aja. Kamu gak usah ngerasa kasihan sama aku, gak usah ngerasa gak enak sama aku, sayang. Karena aku udah gak punya apa-apa, perusahaan udah bangkrut, mobil juga udah disita, rumah juga udah disita. Ya sekarang hidup aku cuma numpang, dan aku masih bingung harus cari kerjaan kemana lagi ya. Sekarang kerjaan kan susah. Aku juga udah terbiasa hidup enak, menjadi bos, tiba-tiba mau kerja sama orang lain. Aku minta maaf ya. Udahlah, kamu nggak perlu minta maaf sama aku Mas. Aku tuh khawatir banget, tahu nggak sih? Aku pikir kamu kenapa atau ada apa yang terjadi sama kamu. Aku takut kamu terjadi sesuatu yang mungkin yang ada di pikiran aku. Kamu udah terluka atau segala macem Mas. Aku minta maaf sama kamu ya. Aku udah mikir aneh-aneh tentang kamu. Ya, Tapi nggak apa-apa lah. Tapi untuk perusahaan kamu yang bangkrut dan juga barang-barang kamu yang udah disita, aku minta kamu jangan khawatir tentang itu. Kamu nggak perlu mikirin apapun yang udah hilang dari diri kamu, Mas. Karena mungkin untuk saat ini kamu udah nggak punya tempat tinggal. Kamu tinggal di rumah aku ya. Maksudnya di situ kan juga ada tempat khusus. Tapi buat kamu nggak malu sama keluarga kamu? Punya pacar yang udah bangkrut kayak aku, apalagi udah sampai-sampai mobil sama rumah juga udah disita. Nanti gimana kata orang-orang terdekat kamu, sayang? Udahlah, aku nggak peduli tentang orang-orang terdekat aku atau siapapun yang membahas tentang kamu, Mas. Yang terpenting sekarang kan aku mandang kamu aja. Aku nggak mau kamu nanti terlalu banyak pikiran. Kalau kamu udah tinggal sama aku di rumah aku, jadi mungkin kamu masih bisa tenang meskipun sebentar. Gimana ya? Udah, kamu nggak perlu khawatir. Kamu bakalan ninggalin aku, tapi ini malah gak sesuai sama prediksi aku. Malah aku mau dikasih tempat tinggal sama kamu. Mas, aku nggak mungkin lah ninggalin kamu. Lagi pula juga kita udah pacaran lama. Dan semenjak kamu masih punya segalanya, kamu juga selalu membahagiakan aku kan? Sekarang gantian. Kalau mungkin takdirnya udah seperti ini, aku harus nemenin kamu dimanapun keadaan kamu, Mas. Aku nggak mau kehilangan kamu. Jadi aku minta maaf ya. Tadi aku sempat mikir aneh-aneh juga karena kamu lama datang buat temuin aku. Sebenarnya aku gak enak sama kamu, sayang. Aku malu sama kamu. Aku udah gak punya apa-apa, tapi kamu masih tetap setia buat nemenin aku. Aku orang yang paling beruntung. Gak apa-apa aku kehilangan perusahaan aku dan semua aset yang aku punya. Yang terpenting, aku gak pernah kehilangan kamu, sayang. Sekarang kamu gak perlu sedih. Aku yakin suatu saat nanti kamu pasti bakal bisa ngembaliin semuanya. Kamu bisa kembalikan situasi kayak kamu sebelumnya. Kamu bisa sukses lagi kok, Mas. Karena aku percaya kamu itu penuh tanggung jawab. Jadi untuk saat ini mungkin kamu perlu istirahat aja dulu. Kamu gak perlu mikirin hal lain selain kamu istirahat, oke? Tapi kalau misalkan nanti aku gak bisa mengembalikan semuanya gimana, sayang? Kamu mau ngusir aku? Udah tenang aja, kan aku juga kerja. Jadi tapi nanti seiring berjalannya waktu, mungkin aku bisa bantu kamu buat cari pekerjaan lain. Jadi kita nabung biar kita bisa kembaliin aset-aset yang kamu punya. Tapi kan aku gak mungkin harus nebeng hidup sama kamu, numpang hidup sama kamu. Karena sejatinya kan seorang laki-laki itu mencari nafkah buat keluarganya, lahir dan batin. Ya aku gak mau lah semua yang menjadi tugas seorang suami nantinya ditanggung oleh seorang istri. Aku berdosa banget, sayang. Dan aku ngebebasin kok buat kamu. Seandainya kamu ngerasa gak bahagia bareng sama aku, kamu boleh. Kalau misalkan kamu ada laki-laki yang cocok sama kamu, ya pas sama kamu. Stop. Aku nggak mau kamu ngebahas soal laki-laki lain di depan aku. Kamu harus percaya sama aku. Kalau aku setia sama kamu, Mas. Aku nggak mungkin dalam keadaan seperti ini aku bawa laki-laki lain. Ya aku kan takut kamu cuman kasihan sama aku, sayang. Kamu mengorbankan semua perasaan dan kebahagiaan kamu cuman karena kamu kasihan sama aku.
Kamu gak perlu kasihan sama aku baik-baik aja kok. Gak apa-apa kalau memang kamu ngerasa berat hati ataupun kamu ngerasa pengen bareng sama yang lain. Aku gak masalah, aku gak keberatan. Semua itu tergantung dengan apa yang udah kamu rasakan, sayang. Aku juga gak tahu nantinya kalau misalkan nih aku jadi tinggal di rumah kamu, aku harus ngomong apa sama orang tua kamu. Udah, kamu gak perlu mikirin hal-hal itu deh, Mas. Kamu percaya sama aku kan? Aku bakal janji sama kamu, sedikit pun aku gak akan pernah mempermalukan pacar aku sendiri sama keluarga aku, apalagi kedua orang tua aku. Jadi kamu percaya sama aku kalau aku bakal terus banggain kamu sama keluarga aku gimana pun keadaannya. Oke? Kamu gak perlu khawatir. Aku tahu kok, aku lihat wajah kamu panik. Pasti kamu juga banyak pikiran. Jadi untuk sekarang, kamu fokus untuk pemulihan pikiran kamu. Tapi begini, sayang. Aku ada sesuatu yang mau aku kasih tahu sama kamu. Sebelum aku pergi ke rumah kamu, aku minta tolong. Kamu ya ikut aku dulu buat memberi tahu sesuatu yang bakalan aku tunjukin sama kamu, sayang. Emang kamu mau tunjukin apa, Mas? Ntar deh, biar Oke. biar lebih enak. Bentar lagi kamu ikut aku. Tapi sekarang kamu gak ada acara kan? Kebetulan aku nggak ada acara sih, Mas. Cuman kita bentar lagi pergi agak jauh kan dari sini karena aku habis ketemu sama temen aku yang super duper ngeselin. Hah? Ketemu sama teman kamu? Iya. Emang kamu bilang ngeselin? Ya adalah, ada sesuatu yang bikin aku jengkel sama mereka. Cuman nggak perlu kita bahas sekarang. Emang kapan yang kamu ketemu, sayang? Tadi pas aku lagi tunggu kamu, Mas. Dia ngata-katain kamu? Udahlah, kamu nggak perlu emosi. Ya emang dia dari dulu nggak suka sama keadaan aku. Kayaknya dia punya rasa iri deh sama aku. Tapi udahlah, kamu nggak perlu mikirin soal itu. Sekarang yang perlu kita pikirin gimana caranya kita bisa ngebalikin keadaan seperti semula. Oke? Aku gak tahu harus dengan cara apa aku berterima kasih sama kamu, sayang. Coba deh aku lihat. Apaan? Aku suka penampilan kamu yang gak terlalu mewah, tapi kelihatannya mewah. Cantik lagi. Coba deh aku lihat. Kamu belum mandi. Kamu kok bilang aku belum mandi sih? Aku bilang kamu cantik, bilang kamu rapi. Kamu bisa-bisanya bilang aku Iya belum bisa. mandi. Aku ngerti kok, Mas. Lama-lama aku tonjok nih. Enggak, aku ngerti kok, Mas. Kalau seandainya kamu banyak pikiran sampai kamu lupa mandi. Aku mandi tahu. Kamu gimana sih? Orang udah ganteng begini, udah cakep begini. Iya iyalah. Tuh anak buah aku. Kamu tahu kan anak buah aku yang namanya Gita? Wah, dia sering gak mandi. Aku malas bareng sama dia, bau. Nah, kamu Yaudah, aku kalau seneng deh begitu. kamu tersenyum. Ya, kalau ngomongin tentang si Gita itu habis pikir. Dia semenjak kerja di perusahaan aku yang lama tuh dulu. Namanya tuh SB Project. Oh gitu. Ya, jadi ada sih salah satu karyawan namanya Devi. Ya, Oke, namanya lalu? Devi. Dia suka goda, padahal Devi nih masih saudara sama aku. Masa dibilang, waktu masak nih, kita masak-masak di dapur. Nah, setelah itu, ya sama kita langsung diginin dari belakang. Wah, si Devi nih lari sama aku, terus bilang, "Bos, saya dipeluk sama kita dari belakang," katanya. Waktu masak, dia bilang, pengen punya anak cewek katanya. Waduh, bahaya sih Duh, kalau kamu kita nih. yang bener aja dong. Udah, kita nggak perlu bahas orang lain. Ini sekarang kita berangkat yuk. Udah, yuk. Pokoknya aku gak mau punya karyawan kayak kita lagi, cukup kita satu aja. Nih, kita sekarang mau ke Gita, sayang. Oke, ya udah kalau gitu kita berangkat. Ini kayaknya bos kamu bakal nunggu di sini deh, sayang. Ya emang janjinya di sini. Iya, tapi untung aja masih belum nyampe, ya kan? Ya udah kita tungguin aja.
sayang, bos kamu masih belum datang deh. Ya belum, biasalah orangnya sibuk. Iya, terus kalau misalnya mobilnya bentar lagi diambil, terus kita naik apa dong? Tenang, mobil bos itu banyak. Jadi nanti kita bisa pinjam yang satunya. Iya, yang bener kamu. Iya. Ya tenang aja, ampun. jangan khawatir. Kamu ngapain? Bukannya Sinta ya? Tahu. Katanya punya pasangan seorang. Udahlah, aku mau ngasih tahu sesuatu bentar lagi sama kamu. Sayang, Mau tadi ketemu kayak- sama Gita ya? Hah? Mau ketemu sama Gita kan? Emang kita kenal? Kok kamu kayak yang nanya-nanya gitu? Tahu. Kayaknya sayang tadi ada yang bilang kalau pacarnya itu bos ya kan? Tapi yang datang kok malah naik Sin, motor sih. kita berdua. Kamu dari kenal tadi. sama dia? Ah, Mereka itu teman aku yang tadi aku cerita sama kamu. Oh, jadi kalian berdua yang udah kurang ajar sama pacar aku, ha? Tampilan model tempat sampah begini. dengerin. Pasangan kamu bilang ya, dia punya pacar seorang bos katanya. Udah mas, kamu nggak perlu dengerin omongan mereka berdua. Aku bangga kok sama pacar aku, dia udah bilang punya pacar bos. Walaupun pacar dia sekarang udah bangkrut, rumah juga udah disita, mobil udah disita. Tapi dia tetap setia sama aku. Oh, berarti yang kamu bilang tadi itu Sinta maksudnya mantan bos dan sekarang udah bangkrut. Ngapain Ya kalian ketawa? ampun. Ini ya, kita itu berdua dari tadi emang sudah mau percaya nih sama omongan kamu. Cuman kita ada sedikit curiga, bener kan kenyataan kan sekarang kalau pasangan kamu itu nggak jauh beda nih sama kamu. Cukup ya. Kamu- Mau gimana pun keadaan pasangan aku nih, aku selalu setia sama dia. Aku nggak mungkin ninggalin dia dalam kondisi apapun. Jadi kalau kalian berdua mau ketawain tentang keadaan aku dan pacar aku, silakan aja ketawa. Kita nggak peduli juga kok. Sekarang begini deh, Mas. Pacar saya, walaupun saya gak jadi bos, dia kayaknya tetap bangga deh ngakuin saya sebagai pacar. Hah? Iya emang harus seperti itu, karena kalau tidak mengakuin itu tandanya dia nggak setia. Bagus itu. Mas Umar, kamu nggak perlu ngajarin aku tentang hal setia deh. Sekarang pikirin aja kamu sama si Zizi ini. Kenapa? Jadi kamu nggak perlu ngurusin tentang kehidupan aku sama pacar aku. Kita pasangan yang serasi. Kita juga bisa mendapatkan apa yang kita mau. Ya emang Lihat nih. serasi sih. Jangan nyender-nyender. Iya. Kamu nanti Kirain mobil aku. Nanti mobilnya lecet lagi. Ya maklum lah, orang nggak pernah punya mobil. Ya oke. Kamu bilang Maksudnya bukan nggak pernah punya mobil, sayang. Pernah punya dan sekarang udah nggak punya lagi. Kalian tuh seneng Nggak. banget ya tertawa di atas penderitaan orang lain. udah, kamu gak usah emosi. Kamu emosi sama orang seperti mereka berdua, buang-buang tenaga, Mas, buang-buang masalahnya- waktu juga. Masalahnya aku nggak masalah kalau mereka berdua menghina aku, tapi kalau ada orang yang menghina kamu, aku nggak terima lah. Ya udah, sekarang tenang aja, oke? Jadi gak usah emosi dulu dong. Kita ngatasi orang-orang seperti mereka berdua, gak perlu pakai nada tinggi, gak perlu kita teriak-teriak. Ya kita cukup buktikan aja. Setelah ini, kira-kira mereka masih betah nggak di sini? ya buktikan, jangan cuma ngomong aja. Paling tidak bawa mobil juga dong ke sini, jangan naik motor. Saya gak bisa diatur sama orang. Saya harus naik motor, saya harus naik mobil. Gak ada yang bisa ngatur saya, Mas. Apalagi kita berdua gak kenal. Ya karena kita sudah percaya banget sama si Cinta. Tadinya sih dia bilang kalau pasangannya seorang bos. Taunya udah bangkrut. Aduh, Cinta, kamu kalau ngomong apa adanya aja. Ya nggak usah diiniin deh bilang seorang bos. Bilang aja kalau dia itu pengangguran. Aku ngomong selalu apa adanya sama kalian berdua. Nggak pernah aku lebih-lebihkan ataupun aku kurang-kurangi. Tapi mungkin keadaannya sekarang berbeda. Tapi aku terima aja kok. Kalau memang keadaan suami aku sekarang lagi seperti ini, aku nggak pernah merasa malu. Aku tetap bangga karena aku memiliki pacar yang super duper perhatian sama aku. Kamu mau nikah sama aku ya? Udah bilang suami. Ya kita Halu deh. romantis aja, gak apa-apa. Yang terpenting Gini nih, kamu jangan banyak omong. Siapa tahu nih kantor di sini nanti butuh lowongan pekerjaan. Bisa tuh kalian berdua masuk. Oh, ya, bekerja. memang kantor ini sekarang lagi buka lowongan pekerjaan. Kalian Itu ide bagus, kamu harusnya ngelamar di sini. dan calon manajernya dia nanti. Sekarang begini aja ya. Ini biar gak mengganggu juga orang-orang yang ada di sini. Daripada kita bertekar di sini juga gak ada gunanya. Kamu juga gak ada gunanya juga di sini. Apa mending kalian berdua pergi aja.
Hah? Bener tuh, lebih baik Kita kalian itu pergi. ada gunanya datang ke sini. Kita ada maksud dan tujuan. Kamu nggak usah ngurusin hidup kita berdua, urusin aja hidup kamu. Bentar deh. Kamu bilang kita jangan ngurusin kehidupan kalian berdua. Terus kalian berdua ngapain dari Kamu tadi? kok kayaknya ngusir-ngusir kayak gitu barusan ngomong, hah? Kamu nggak ada kepentingan kan di sini? Kita justru ada kepentingan di sini. Oh, kamu ada kepentingan di sini. Atau jangan-jangan dia ya yang jadi orang. Udah lah, Mas, kita nggak perlu ngurusin kehidupan mereka berdua lagi yang lagi pula juga nggak penting kan? Atau enggak lebih baik kita pergi aja yuk. Ya udah kalian pergi aja karena kalian itu cuma merusak pemandangan mata kita berdua, tahu nggak di sini? Nggak perlu dengerin mereka, mending kita pergi. Udah, kamu Sinta, tenang. Nah, Suruh ngelamar pekerjaan. ini dia. Si Gita. Bos, kamu? Ini, sayang. Udah datang bos. Udah datang. Mohon maaf, saya masih pakai kaos kayak gini bos. Oh ya, ya udah, nggak apa-apa. Jadi gimana Git? Mobil yang saya pesan buat saya pakai, buat saya kasih sama pacar saya. Kan pacar saya ini kan mau jadi manajer di kantor ini. Jadi Mobil yang mau dikasihkan ke bos ini di belakang bos. Mas bener. Sebentar, deh. Pak Gita. Emang dia siapa? Gini Mar, saya masih belum jelasin sama kamu. Kalau misalkan bos Bagas ini bos saya di kantor ini Mar. Mas, bukannya kamu bilang kamu udah bangkrut? ini kantor saya yang baru. Kantor aku yang baru sayang. Aduh, aku sampai bilang saya nih. Ini kantor aku yang baru sayang. Jadi kantor yang lama tetap. Jadi aku sekarang ada kantor baru dan aku sediakan mobil karena kantor ini bakalan kamu yang ngelola, begitu sayang. Iya, tapi kenapa kamu harus bilang bangkrut, Mas? Sama Aku harus tahu pacar aku ini setia apa enggak sama aku. Ternyata setia. Kalian udah tahu siapa aku kan? Hah? Iya. Pak. Terus masih mau ngata-ngatain pacar aku nggak ya? Enggak Oh, kok. Sin, kita kan berteman sudah lama, Sin. Udahlah. Jadi anggap aja kita bercanda Ini tadi. ada apa ya Pak? Jadi dia itu udah kurang ajar sama saya dan juga pacar saya gitu. Jadi dia udah ngata-ngatain pacar saya, katanya orang miskin lah. Ya segala macem lah. Aku cuman Ya, mohon maaf Pak atas tingkah laku pekerja saya Pak. udah nggak apa-apa, ini bukan salah kamu. Yang terpenting ke depan kamu nggak usah makin mereka berdua, oke? Karena bawa mobil disombongin padahal mobil orang. Ya udah deh Git, sekarang aku minta tolong nih usir anak buah kamu, kita ketemu di kantor belakang. Jangan kesana lagi, oke? Ya, Sin, Pak. kamu minta maaf ya, Kamu Sin. nggak perlu minta maaf sama aku. Kamu kok nggak jujur sama aku sih, Mas? Aku pikir kamu emang beneran bangkrut. Sampai aku dari tadi sepanjang jalan nih, aku mikirin kamu, tahu nggak sih? Aku kasihan sama kamu. Ya kalau nggak begitu caranya, aku gimana tahu kalau misalkan kamu ini benar-benar setia sama aku sayang. Ya tapi masalah Karena kalau masalah sayang enggaknya itu, kalau kita lagi berada di masa kejayaan, semua orang pasti bilang sayang. Nah sekarang aku nemuin hal yang berbeda dari kamu. Kamu emang beda dari perempuan yang lain dan aku yakin semoga aja kamu berjodoh sama aku. Dan sekarang aku memberikan amanah buat kamu. Daripada kamu kerja sama orang, mending kamu jadi manajer di sini. Kamu bisa ngatur semua karyawan di sini. Ini aku kantor beli buat kamu kok. Iya, tapi masalahnya kan aku nggak enak sama kamu, Mas. Udah, gak usah gak enak. Sekarang aku mau ngajakin kamu buat cek di dalam. Oke, karyawan juga semua ada, cuman tinggal kamu pimpin aja. Terus mobil ini bener. Ini nanti mobil buat kamu, misal mau berangkat kantor, naik mobil ini aja. Kamu serius? Ya Buat aku? serius. Ya udah kalau gitu terima kasih banyak ya, Mas. Yaudah, ayo. Yaudah yuk.